Ada yang jualan bakso dong. Terdistraksi nih saya nih. Ya ternyata gue menelan ludah gue sendiri nanti. Tapi ya kalian lihat aja nantilah seperti apa. Hingga 12 jam. Hai sobat kunyit, gue Ro. Selamat datang kembali di channel gue. Video hari ini seperti judulnya, gue pengen ngobrolin jajeng. Ini udah lama banget sebenarnya. Wardah Lightening Liquid Foundation dan Concealer. Gue kebetulan punya dua shade foundationnya, nomor 3 sama nomor 4. Terus concealernya gue punya shade nomor 2. Karena ini pembahasan produk complexion, jadi dia akan cukup panjang. Seperti biasa menu-menunya juga akan gue tulis di sini, dan timestampnya bakal gue pin di kolom komen. Jadi kalian kalau mau loncat di bagian-bagian tertentu bakal gue pin waktunya di sana di mana. Karena juga ini ada dua produk yang akan dibahas, jadi gue akan pisah pembahasannya foundationnya dulu, baru concealernya. Biar nggak terlalu panjang, mari kita mulai saja. Kita akan bahas foundationnya dulu pertama. Seperti yang kalian tahu, ini dari brand Wardah. Nama produknya Wardah Lightening Liquid Foundation. Gue sambil lihat catatan ya, biar nggak salah. 4 shade. Nomor 1 light beige, nomor 2 beige, nomor 3 ivory, dan nomor 4 natural. Gue beli 2 shade, yang nomor 3 sama nomor 4, karena menurut gue tertarik sama 2 shade ini aja, dan yang lebih masuk kayaknya di kulit-kulit gue. Dan nomor 1-2 kayaknya it's way too light for me. Untuk harganya bakal gue lampirin di screen. Waktu gue beli kalau nggak salah harganya tuh 50-an, 40 atau 50-an, jadi nggak terlalu yang super duper mahal juga. Ini kalau kalian bisa lihat di bawah sini ada ditulis 25 ml. Dia kurang dari isi normal foundation. Buat yang belum tahu, normal foundation itu sekitar 30 gram atau 30 ml atau 1 fluid ounce. Untuk ingredientsnya ada di belakang kemasannya sini. Jadi cukup, ya lumayan lah ya, walaupun dia nggak ada di kemasannya ini, tapi di kemasan plastik pembungkusnya ada. Berdasarkan ingredient list tadi, gue bisa simpulin kalau dia adalah silicone based foundation, tapi dia behave hampir seperti water based foundation in my opinion. Untuk primer yang lebih silikon, gue rasa nggak akan terlalu enak dipakein sama foundation ini. Seperti biasa, Wardah pasti sudah dapat cap halal dari MUI, dan tentu saja ini sudah certified BPOM. Dia juga diproduksi di Indonesia sendiri, PT Paragon, seperti biasa yang produksi Wardah, Emina, sama Makeover. Support selanjutnya adalah claiming. Claim dari foundation ini adalah salah satu hal yang bikin gue males sejujurnya untuk nge-review foundation ini ketika dia pertama kali keluar, karena klaimnya itu kayak it's too good to be true. Apalagi untuk harganya cuma sekitar 50-60 ribu gitu. Gue akan bacakan straight from the packaging, dan ini juga udah gue compile informasinya dari website mereka. Sebenarnya dari depan aja ini udah ada banyak yang di highlight. Dia lightening, berarti ada krim untuk mencerahkan. Terus dia liquid foundation, easy to blend, natural coverage, matte finish. Di depannya udah banyak, tapi gue bakal baca lebih lanjut klaim mereka yang banyak di belakang. Liquid foundation yang terasa ringan, natural, nyaman digunakan sehari-hari. Micronized bright pigment yang berfungsi untuk mencerahkan dan menjadikan kulit lebih halus. Terus tahan lama hingga 12 jam. Sekali lagi, tahan lama hingga 12 jam. Klaimnya berat sis, to be frankly honest. Bukan ini doang sih foundation yang bikin gue sangat skeptis gitu loh. Apalagi harga lo cuma segini, lo produk lokal. Kalian boleh hujat gue, bilang gue kayak lo terlalu meremehkan produk lokal. Sebenarnya bukan cuma produk lokal, produk apapun, kayak misalnya Maybelline yang klaimnya Maybelline Superstay yang klaimnya 24 jam sekalipun, gue tuh kayak no, there's no such a thing, especially on my skin gitu. Kalau di kulit orang-orang lain mungkin dia akan bertahan selama itu, but I don't know who's gonna wear foundation for 24 hours. Probably just Nikki tutorials, not us gitu. Tapi menurut gue kayak klaim selama itu it's gimmicky in my opinion gitu. Tapi nonton videonya sampai akhir, ya ternyata gue menelan ludah gue sendiri nanti. Tapi ya kalian lihat aja nantilah seperti apa. Dan kalian pikir sudah berhenti di situ saja? 12 jam? No. Wardah menambahkan klaim lagi. Oil absorber. Menyerap minyak ya, berarti dia membantu untuk menyerap minyak secara optimal. So I'm assuming this is going to be good for oily skin. And Tentu saja ada suara roti. I hate filming at this hour. Klaim selanjutnya, SPF 30 PA+++. Optimal membantu melindungi kulit dari sinar UV berbahaya yang menyebabkan warna kulit lebih gelap. Untuk klaim ini memang Excuse me, I'm talking. Thank you very much.
SPF di foundation itu menurut gue not really necessary in my personal standpoint, karena gue ngerasa tetap harus pakai sunscreen di luar foundation sebelum foundation. Buat yang belum tahu, malahan SPF di foundation atau concealer itu bisa nyebabin white cast seperti ini. Gue bakal tinggalin fotonya di screen. Nah, white cast ini justru sangat mengganggu kalau kalian foto menggunakan flash yang sangat kuat. In general, bukan Wardah aja, SPF di foundation itu not really necessary gitu. Tapi ini terlepas dari gue yang belum tahu mungkin secara chemical. Ada yang jualan bakso dong. Terdistraksi nih saya nih. Dari standpoint gue yang tidak mengerti apakah mungkin SPF yang ditambahkan ke foundation itu akan berpengaruh sama teksturnya atau kayak gimana. If you guys know more, Excuse me, I'm talking. kita nggak apa-apa lah ya kalau kalian kedengaran ketok-ketok itu orang menjual bakso. Apakah penambahan SPF ke foundation itu akan berpengaruh terhadap tekstur atau finishnya sendiri, membuat foundationnya lebih baik atau lebih enak di blend? I don't know about that. Kalau kalian ada yang tahu pengaruh SPF sendiri terhadap konsistensi atau tekstur dari foundationnya, just let me know in the comment down below. Kalau menurut gue pribadi, penambahan SPF di foundation itu not really necessary, karena walaupun dia ada, kita tetap harus pakai protection di bawahnya, which is sunscreen gitu. But that's just personal opinion. Kalau kalian suka foundation yang ada sunscreennya, then you do you boo. Klaim selanjutnya, mengandung vitamin E yang membantu menjaga kelembapan di kulit, non-comedogenic, dermatology tested, and claimed for all skin types. Jadi ini katanya bisa salah satu produk yang bisa digunakan oleh semua jenis kulit. Berarti termasuk sensitif, termasuk sensitized, oily, acne prone, dry, matured skin. Di bawahnya ada note-nya. Berdasarkan uji terhadap 30 panelis. Gua rasa kalian udah cukup familiar kalau ini adalah packaging dari foundation ini. Dia datang dengan kita nggak langsung foundationnya doang gitu, jadi dia dibungkus ke plastik kayak gini. Gue sih lebih mengapresiasi kalau dia datang dengan kemasan box seperti ini. Dulu tuh gue ingat banget punya foundation Wardah yang eksklusif itu, yang di luarnya pakai box. Nah, di boxnya Wardah dulu tuh kayak gini. Box kayak gini bisa di recycle gitu loh, bisa didaur ulang. Sedangkan ini dia masih mengandung plastik. It's not really a big deal, nggak ada pengaruh ke performa foundationnya. Honestly, it looks cheap this way gitu. Tapi ini balik lagi preferensi aja. Gue lebih seneng kalau kemasannya juga di full box kayak gini atau kayak Pixi kayak gini doang. Kayak box foundationnya yang ini gue punya tapi gue lupa taruh di mana. Boxnya yang lama tuh kayak gini. Kenapa gue lebih prefer kayak gini? Karena kalau kalian kayak gini ini nggak bisa disimpan. Ini gue simpen cuma buat review doang sebenarnya. Habis itu kayak it can't really do anything gitu loh. Dia juga nggak menambah secara estetik. Ketika disimpan juga dia nggak kelihatan estetik gitu loh kalau nyimpen ini, malah kelihatan kayak murah aja gitu. Jadi menurut gue akan lebih enak kalau box full gitu sih, kelihatan lebih cantik juga gitu, ketika disimpan juga kelihatan lebih rapih gitu. Tapi sekali lagi itu cuma selera ya, gitu, tidak berpengaruh kepada performa foundationnya sama sekali. Packaging dalamnya sangat sleek dan jujur menarik menurut gue, karena walaupun mereka punya 4 shade, which is that we're going to talk about later, tapi tube-nya dari keempat shade ini tuh beda-beda warna berdasarkan shade-nya. Gue bakal tinggalin fotonya di screen. Jadi mereka punya 4 tube dengan warna yang berbeda. So they're custom made their tube to match the actual shade of the foundation. Itu hal sederhana yang menurut gue sangat cute gitu, karena it's really thoughtful. Karena bisa aja mereka bikin kemasannya tuh seragam semua, nggak perlu nyamain sama warna shade di dalamnya. Jadi kayak ya udah satu warna aja dari shade 1 sampai shade 4 gitu. But they custom made it, so I appreciate it. Thank you Wardah. Tutup ulir squish tube gitu. Jadi dia di squish bukan pump. Agak kotor tapi ya ini tergantung siapa yang make lah ya gitu. But because it's me, it's going to be dirty. Dia juga higienis, jadi nggak ada produk yang terkontaminasi gitu. Nggak kayak misalnya Doe Food foundation ya, foundation yang di Doe Food gitu. Itu menurut gue cuma enak kalau diaplikasiin doang gitu, kayak estetik aja kelihatannya, tapi not really hygienic. Karena aplikatornya di dip ulang lagi terus kena kulit, dip ulang lagi kena kulit lagi, so it's not really hygienic. Tapi kalau kayak gini gue lebih ngerasa produk di dalamnya nggak akan terkontaminasi selain yang udah keluar aja gitu loh.
Cuman kelemahannya adalah kalau tube gini kalian nggak bisa takar seberapa banyak kalian keluarin. You can't really tell how much that you're using. Especially when your shade is in between. I think I didn't address the elephant in the room that my makeup looks so extra today. Mohon maafkan ya, gue tidak intentionally pengen pakai makeup yang super duper extra hari ini, but my hand just went with it. I put glitter. This is what we end up with. So we're gonna have to roll with it. Gue beli shade nomor 3 sama shade nomor 4, dua shade tergelap mereka. Shade nomor 3 di website mereka dideskripsiin sebagai light to medium dengan undertone yang netral. Shade nomor 4 dideskripsiin sebagai medium to tan dengan undertone yang lebih warm. Ini sebelum diratain, ini dia perbandingan dari shade nomor 3 dan shade nomor 4 di kulit gue. Kalau gue sih jujur perhatiin dia yang shade nomor 3 ini netral, tapi dia masih punya hint olive gitu loh, masih berasa. Sebenarnya kalau shade nomor 3 aja bisa aja masuk di kulit gue, cuman ada tendensi gue untuk agak ashy ketika pakai ini, agak keabu-abuan gitu pakai shade nomor 3, jadi akhirnya gue harus nyampur dengan shade nomor 4. Jadi gue in between shade-nya. Kalau shade nomor 4 terlalu merah juga di gue, so that's the mixed shade. Gue tetap ngerasa shade-nya kurang dan sangat sayang sekali karena kalau Wardah akan berhenti di 4 shade ini aja. Hopefully mereka akan expand ya. Selanjutnya texture, coverage, dan finish. Menurut gue teksturnya sesuai namanya, creamy to liquid gitu. Cenderung ke arah cair, lebih kental dari tinted moisturizer biasa, tapi dia mengingatkan gue sama tekstur BB cream. Selanjutnya untuk coverage-nya sendiri, dari yang gue pakai ya, coverage-nya sih sheer to medium. Nggak bisa di build sampai ke full. Dia bisa menyamarkan noda, kayak kalau kalian lihat di bawah sini gue lagi ada bekas jerawat. Kalau kalian lihat baik-baik masih ada hintnya sedikit. Kalian tetap butuh concealer menurut gue. Klaimnya di kemasan ini natural coverage. I would agree with that. Foundation dengan tipe sheer to medium itu punya tendensi untuk kelihatan lebih natural dan nyatu di kulit karena dia bercampur antara warna foundationnya tapi tidak cukup tebal untuk menutupi warna kulit asli. Jadi warna kulit asli kita masih shine through, masih kelihatan kayak cuma dikasih lapisan tipis gitu aja gitu. Nah untuk finishnya sendiri, dia memang klaimnya matte finish, and I would say that it's dewy to matte finish. Awal diaplikasikan dia kelihatan sangat dewy, sangat basah gitu, tapi setelah beberapa menit dan kalau lo set dengan powder, it's definitely turn matte. Tapi setelah beberapa jam ya, kalian lihat nanti di wear testnya ya, seperti apa hasilnya. Gue keluar makeup jam 10.33. Nanti gue akan balik lagi untuk check in. Bye bye. 12.24 penampakan foundationnya. Tisunya bersih ya. Oke, jadi ini total minyaknya setelah 3 jam.
airnya hangat. Kalian bisa lihat nggak? Jadi ini hasilnya setelah diguyur dan gue blot. Sebelum diguyur gue blot dulu, baru setelahnya gue blot lagi pakai tisu. Yang fading mulai mungkin di daerah sini aja, pori-pori gue yang gede dan bawah mata. Area concealernya sih, ini yang mengkhawatirkan, bawah mata gue. But yeah, I think that's that. Gue akan cekin lagi di jam ke-6 sama jam 9, jam ke-9 sama jam ke-12. See you guys later. 15.30. Penampakan foundationnya Wardah setelah 6 jam. Tiga jam pertama ini yang keangkat waktu kita blot. Ini setengah muka udah gue blot 6 jam setelah di blot, 6 jam sebelum di blot. Ini yang keangkat selama 6 jam. Jam 10 akhirnya kita mencapai 12 jam. Yeay. Ini adalah penampakannya setelah tadi 3 kali blot 12 jam. Seperti ini. Udah basah lagi ya bu, ini bener-bener semuanya minyak. Sebagai acuan, kalau gue dandan jam 6 pagi dan gue blot 3 kali, ini adalah penampakan muka gue pada jam 6 sore. Ini setengah muka ya. Jadi ini adalah minyak selama 12 jam ini, nyampur sama keringat juga sih. Ini udah nggak ada ininya, udah nggak transfer apa-apa lagi. Udah berani kalau mau dipegang sekarang. Jam 9 kurang. Ini udah lewat sedikit sih, tapi ini check in 3 jam. Ini penampakan foundationnya 3 jam. Gue dari pasar. Keringetan. Nih ya. Dan gue juga pakai masker, dan ini mau gue buka, kita akan lihat apakah pasti ada yang transfer ke masker. Gue nggak akan ini. Kita buka dulu maskernya. Banyak juga. Ini penampakannya setelah 3 jam. Mantap juga sih. Dia creasing mulai creasing di sini. Deket sini, terus di smile line sih. Satu sisi gue merasa wajar kalau creasing di smile line, tapi sisi lain juga ini baru 3 jam gitu loh. Yang mengkhawatirkan kayaknya bawah mata sih. Gue udah beberapa kali pakai concealernya Wardah dan memang dia creasing bawah mata. Agak nyeplak masker gue di sini. Terus atas bibir juga tadi yang dipakein pakein concealer juga kayak gitu. Rata-rata ini creasingnya di daerah yang ada concealernya. Jidat menurut gue masih aman-aman. Sini overall aman sih menurut gue. Cuman pori-pori gue kalau kalian perhatiin di sini sudah mulai kelihatan gitu, mulai kayak kebuka. Seperti kebiasaan kita akan blot ya. Tapi gue mau keringin ini dulu karena ini masih ada keringat juga, pasti otomatis akan keangkat. Gue mau kipasin dulu. Ini sebelum di blot. Gue nggak tahu apa kalian bisa lihat apa enggak, ini ada garis masker di situ. Kita blot. Di sini bersih ya. Ini setengah muka, ini bagian alis. Lihat alis gue nggak ada transfer sama sekali. Ini 3 jam sebelum di blot. Ini 3 jam setelah di blot. Looks really nice in my opinion. Jadi ini satu muka setelah 3 jam. 3 jam setelah di blot. Kita akan lanjutkan pemakaiannya. See you 3 jam lagi. Jam setengah 1. Ini sebenarnya tadi marknya harusnya di 6 jam, tapi ini udah lewat 1 jam. Ini penampilan foundationnya setelah 7 jam, 1 kali blot di jam ketiga. Ngeliat di cermin, ini minyaknya udah muncul lagi, tapi nggak terlalu yang parah banget untuk ukuran 7 jam gitu ya.
Lagian juga gue indoor sih tadi, cuman 3 jam pertama aja gue di luar. But I think still it looks pretty good in my opinion. Yang parah mungkin lagi-lagi di under eye. Jadi ini agak nge-confirm pendapat gue tentang concealernya. Ini tadi yang 3 jam pertama. Sekarang kita coba pakai yang satu sisi. Kita blot bagian alis juga. Nggak ada yang transfer. Bener-bener dan nih. Gue pakai eye magic tadi, eyebrow pomade-nya. Ini 6 jam, 1 kali blot di jam ketiga. Ini 6 jam, 2 kali di blot. Kelihatan ya bedanya, yang ini lebih matte. Kalau dipegang juga ini udah nggak ada transfernya lagi. Kalau yang ini kalau dipegang pasti bakal transfer sih. Mari kita blot yang sisi sebelah sini. Ini penampakan foundationnya Wardah 6 jam, 2 kali di blot. Udah balik matte lagi. Nah, sebagian besar dari makeup gue masih ada. Yang fading mungkin sedikit aja. Bagian tadi yang hilang pas kena masker juga udah nggak terlalu visible, udah nggak terlalu kelihatan banget. All in all, it still looks good. Habis ini akan gue guyur sih sepertinya. Kelihatan nggak ya under eye gue? Nih. Under eye gue itu nggak normally creasing. Kalaupun creasing sama produk-produk tertentu nggak akan terlalu banyak. Ini lumayan sih menurut gue. Biasanya ada produk yang nggak sampai kayak gininya, tapi juga ingat ini tadi concealer dipakein di sini. Looks good. Mari kita lanjutkan pemakaiannya. See you later. Bye bye. Mau update kondisi foundationnya. Ini setelah kena air masih ada sih, tapi mulai kelihatan kayak bolong-bolong gitu. Lihat nggak? Sini sedikit, sini sedikit. Tapi kalau dilihat dari jauh, overall masih ada. Blush on kali yang udah agak fading banget. Oke, see you later. Jam 7. Jam 6, sorry. Ini penampilan foundationnya setelah 12 jam. Sebelum, setelah. Total minyak kita hari ini. Nah, berdasarkan wear test 2 hari itu dan berdasarkan hasil pemakaian di luar wear test itu, gue bisa kasih kalian beberapa tips untuk memaksimalkan kalau kalian mau pakai produk ini. Pertama, dari pakai primer. Dari awal memang gue sudah bilang kalau dia adalah produk berbahan dasar silikon or silicone based product. Jadi secara ingredients dia memang bahan dasarnya ada silikonnya gitu. Jadi ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya lebih ke primer yang kalian pakai. Produk yang bahan dasarnya silikon akan bekerja dengan baik dengan primer yang berbahan dasar air atau silikon juga gitu loh. Contoh primer yang berbahan dasar air itu kayak yang lebih hydrating, moisturizing gitu. Dia cenderung akan langsung diserap, nggak duduk di atas kulit kelihatannya. Nah kalau untuk primer yang bahan dasarnya silikon, biasanya kayak yang ngisi pori-pori, pore filling, pore smoothing, or something along that line. Yang kayak gitu biasanya akan duduk di atas kulit dan bikin kulit dan pori-pori itu kelihatan lebih samar gitu loh. Kelihatan lebih halus, lebih samar. Itu biasanya primer yang berbahan dasar silikon. Kalau secara teori ya gitu. Foundation yang berbahan dasar silikon itu akan bekerja dengan baik dengan 2 jenis primer itu. Jadi kalian nggak perlu mikirin sebenarnya, nggak terlalu bermasalah gitu. Tapi gue personally, dia walaupun silikon based, tapi dia berasanya tuh kayak foundation yang bahan dasarnya tuh mainly air gitu. Dia sangat liquidy, dia sangat cair. Jadi gue akan lebih menyarankan kalian pakai primer yang tidak banyak silikonnya. Gue lebih akan menyarankan kalian pakai primer yang agak hydrating atau yang krim tapi diserap dengan baik di kulit. Beberapa primer yang menurut gue akan sangat membantu itu adalah Rimmel Stay Matte Primer yang tutupnya warna ungu, that's my favorite. Terus yang kedua juga ada, kalian pakai moisturizer aja di base-nya, it's gonna look great in my opinion. But yeah, stay away from pore filling primer when you use this.
Tips gue nomor 2, kalau kalian pakai ini, hasil makeup gue itu akan tahan lama ketika gue pakai double powder. Artinya gue pakai setting powder dulu, yang pertama pakai loose powder, kedua gue pakai press powder atau compact powder, entah itu 2-way cake atau compact powder biasa aja gitu. Beberapa rekomendasi gue itu untuk loose powder, biasanya gue pakai Fanbo Acne Solution loose powder, walaupun namanya acne, ya kalau kalian nggak acne prone kalian tetap bisa pakai itu. Itu bagus untuk ngelock, gue ada reviewnya, gue bakal tinggalin linknya di atas kalau kalian mau nonton. Nah untuk press powder biasanya gue biasa pakai Purbasari yang ini oil control matte powder honey beige. Yang ini gue yang shade honey beige. Ini gue pakai sedikit aja, dia compact, harganya terjangkau 16.000. Really recommend this kalau kalian punya oily skin, go grab this. I love that powder, dia sangat membantu kalau kalian pakai di atas. Setelah loose powder kalian pakein itu lagi di atasnya, it's gonna lock everything in place. Your makeup. Oke, next part, oksidasi. Oksidasi ya sedikit, tapi nggak yang terlalu bikin ilfeel gitu. Menurut gue masih bearable. Menurut gue kalian nggak perlu sampai naik shade, mungkin cuma perlu pakai powder yang lebih cerah aja, sedikit aja gitu. Kalau di gue sih pakai honey beige ini ngimbangin shade-nya juga udah cukup. Selanjutnya flashback test. Secara teori di SPF 30 pasti ada white cast-nya, cuman karena dia tadi natural finishnya cukup natural, gue rasa dia nggak terlalu kerasa flashback sih ya. Gue bakal tinggalin fotonya tanpa flash dan pakai flash. Pertama, tentu saja dari packagingnya tadi yang menurut gue could have been better. Isu terbesar mungkin adalah shade ya gitu. Menurut gue foundation ini bekerja dengan sangat baik di kulit gue. Sayang sekali kalau dia hanya berhenti di shade keempat dan cuma ada 4 shade. Gue harap Wardah expand shade-nya, karena untuk kulit berminyak this foundation is pretty promising. Pertanyaan terbesar mungkin apakah dia sesuai dengan semua klaimnya. Kita akan baca ulang ya, dan gue akan menilai apakah dia memang sesuai sama klaimnya. Cerahkan dan menjadikan kulit tampak lebih halus. I don't know about that gitu. Kalau lebih halus sih ya standar ya, menurut gue silikonnya nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu berasa juga karena dia sangat-sangat cair dan liquid itu. Kalau untuk mencerahkan sendiri gue nggak ngerti ya apakah dia ada benefit untuk apakah dia memang ada benefit untuk mencerahkannya, maksudnya kayak gitu ya, skincare yang mencerahkan gitu. I don't understand about that, but we're gonna move on. Mungkin klaim yang terbesar mereka adalah tahan lama hingga 12 jam untuk wajah cerah natural di setiap aktivitas. Tahan 12 jam, ya gue bisa bilang dia tahan sih 12 jam. Masih ada sekitar 50% lah produknya, seperti yang kalian lihat di wear test itu tadi. Oil absorber. Jujur gue nggak ngerasa dia necessarily nyerap minyak. Kalau ini dia sendiri doang, nggak gue bantu pakai 2 powder tadi, I don't think it would last that long. Kalau lo tanya apakah 12 jam hasilnya akan tetap sama kayak pertama kali lo aplikasi, of course not. Non comedogenic, apakah gue komedoan setelah pakai ini? So far gue lihat nggak ada yang perubahan aneh-aneh di kulit gue, nggak ada reaksi nggak cocok juga, jadi dia aman di kulit gue. For all skin types, jadi memang dia ada klaimnya yang akan cocok untuk semua jenis kulit. Menurut gue sih cocok, itu tergantung kulit masing-masing, tapi kalau bisa dibilang ini akan enak dipakai untuk semua jenis kulit, gue akan setuju gitu loh. Dia secara tekstur dan finish, dia tuh in between banget, dia di tengah-tengah banget. Jadi dia nggak terlalu dewy, tapi dia nggak terlalu matte juga. Orang yang kulitnya kering masih bisa pakai, orang kulitnya berminyak juga masih bisa pakai gitu. Jadi dia really in the middle. Jadi sebenarnya ini bagus atau enggak sih di kulit gue? I would say it's fine gitu loh. Ini tuh kalau gue bisa deskripsiin ya, adalah foundation yang
kemungkinan besar akan gue pakai hari-hari gitu. Daily foundation, bukan untuk acara-acara sih in my opinion gitu. Foundation ini nggak yang super duper flawless gitu loh ketika dipakai, ngerti nggak? Jadi dia enak, ringan, cukup ringan untuk dipakai hari-hari aja gitu. Selanjutnya kita akan bahas concealernya. Beberapa catatan yang pengen gue masukin ke concealernya adalah I don't like this. Secara tekstur dia lebih pekat dari si foundationnya. Nah, dia punya 2 shade. Ini yang shade nomor 2, shade paling gelap sis. Yang atas concealer, yang bawah foundation nomor 3. Secara coverage gue bisa bilang concealernya jelas lebih nutup daripada si foundation. Jadi itu udah bener banget mereka bikin konsistensi foundationnya lebih pekat daripada si foundation. Secara coveragenya juga cantik sebenarnya ini coveragenya. Cuman yang jadi masalah gue adalah dia creasing luar biasa. Nggak enak banget dipakai di bawah mata. Gue rarely creasing gitu. Gue sangat jarang creasing, tapi dengan concealer ini pasti gue creasing. Setiap kali gue pakai, gue selalu creasing pakai concealer ini. Padahal pakai NYX Can't Stop Won't Stop yang lebih matte menurut gue dari ini, gue nggak terlalu sering creasing gitu loh. But when I use this, it always crease under my eyes. Udah gue coba set, udah gue coba kurangin setnya gitu. Mungkin apakah gue terlalu ini ya gitu? Apakah gue terlalu banyak ngeset pakai bedak kah? Atau misalnya bawah mata gue terlalu kering kah? Gue udah pakein eye cream di bawahnya. Terus gue cobain nggak pakai eye cream, gue cobain set dengan lebih banyak powder, gue coba nggak set apalagi, terus gue coba dengan set dengan powder sedikit. Udah gue coba segala cara ya, nyobain biar concealer ini bekerja dengan baik, but actually it doesn't work. Gue bingung ini, apakah kalian mengalami hal yang sama dengan concealer ini? Karena seingat gue ada beberapa orang yang bilang kalau ini juga creasing di mereka. Bagaimana pendapat kalian tentang concealer ini? Kalau untuk coverage sih menurut gue enak ya gitu. Tapi walaupun coveragenya enak, kalau dia tidak bisa kalau dia tidak tahan lama di bawah mata ya tetap aja Jadi akhirnya sekarang gue pakai ini untuk apa? Untuk conceal alis doang. So yeah, that's a little recap on the concealer. I don't really like it. To be frankly honest, foundation it's fine, it's okay for daily use. Oke, sobat kunyit, gue rasa itu aja review untuk Wardah Liquid Foundation and Concealer. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Kalau kalian masih ada pertanyaan dan masih ada yang kurang dari review gue, silahkan tinggalin komen di bawah. Dan juga gue harap kalian ada yang share opini kalian tentang foundation ini, karena ini udah cukup lama keluarnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!